5 kapal induk terbesar di dunia yang keberadaannya bikin keringat dingin. Dan sebaiknya kalian klik tombol subscribe di channel Harus Tahu di bawah ini. Supaya kalian makin tahu dan apa yang belum kalian tahu, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video lainnya. Perang bisa terjadi dimanapun. Tak hanya di darat saja, lautan juga bisa jadi ajang di mana negara-negara berjibaku untuk jadi pemenang. Maka dari konsep dasar itulah kemudian tercipta alutsista laut yang sebenarnya sudah dimulai sejak masa prasejarah. Berbicara tentang alat perang laut, kapal induk di era sekarang ini begitu penting keberadaannya. Berbeda dengan frigate atau destroyer, kapal induk memiliki kekuatan yang luar biasa. Wajar saja, selain ukurannya sangat besar dan dilengkapi dengan lusinan torpedo, kapal ini juga merupakan markas mengambang yang bagian atasnya bisa dihuni begitu banyak jet tempur. Alhasil tak heran kalau negara yang memiliki kapal macam gini kemudian begitu disegani. Dan masih soal kapal induk, berikut ini beberapa yang paling edan. Yang ke-1, Liaoning, China. Kapal induk yang satu ini sebenarnya satu era dengan Admiral Kuznetsov. Setelah Uni Soviet pecah, akhirnya kapal yang tidak rampung pembuatannya ini diakuisisi oleh China. Selanjutnya dikembangkan agar menjadi bentuk yang sempurna. Liaoning akhirnya menjadi kapal induk dari China, dengan bobot mencapai 59,000 ton. Negara ini bisa merasa aman atas perlindungannya. Kapal ini bahkan dapat menampung 50 pesawat tempur termasuk jet dan helikopter serta ribuan kru di dalamnya. Yang kedua, Admiral Kuznetsov. Tidak mau kalah dengan rivalnya, Rusia juga memiliki kapal induknya sendiri. Admiral Kuznetsov memiliki luas D sebesar 3,6 hektar dan mampu menampung 6 pesawat terbang besar. Bobotnya juga fantastis hingga 67,000 ton. Admiral Kuznetsov bisa menjadi mimpi buruk di lautan. Kapal ini juga dapat menampung sekitar 2.500 kru di dalamnya. Selain itu juga dilengkapi banyak senjata perlindungan anti kapal selam dan pesawat tempur pada setiap sisi dari momok di samudera ini. Admiral Kuznetsov memastikan kalau tidak akan ada yang melanggar kedaulatan di perairan Rusia. Yang ketiga, kelas Nimitz, Amerika Serikat. Kapal induk yang satu ini tidak main-main besarnya. Dengan luas D sebesar 4,5 hektar, kapal ini dapat menampung 60 unit pesawat terbang. Kapal ini juga memiliki bobot 97,000 ton dan menampung hingga 4.000 kru. Sangat luas untuk dikatakan sebuah kapal. Kapal ini telah berumur lebih dari 50 tahun, namun hanya dibutuhkan 1 kali perawatan. Bahkan sampai sekarang masih bisa digunakan. Bila terjadi perang, pastinya kapal ini akan sangat berguna. Selain itu ukurannya yang fantastis membuat pihak lawan tidak akan berani untuk mendekat ke perairan yang ia jaga. Kelas Nimitz juga dilengkapi reaktor nuklir sebagai bahan bakarnya, jadi semakin lengkap mimpi buruk bagi lawan kapal ini. Yang keempat, Charles de Gaulle, R91, milik Perancis. Selain Amerika ternyata ada lagi kapal induk yang memiliki reaktor nuklir sebagai bahan bakarnya. Kapal ini adalah buatan Perancis dengan bobot mencapai 42,000 ton. Kapal ini dapat mengangkut hingga 1.350 kru. Belum lagi ditambah 40 pesawat tempur yang dapat mendarat di pesawat tempur ini membuatnya semakin gagah perkasa. Charles de Gaulle adalah unggulan dari Angkatan Laut Prancis Marine Nationale.
Kapal tersebut adalah kapal induk Prancis ke-10, kapal permukaan bertenaga nuklir Prancis pertama, dan satu-satunya kapal induk bertenaga nuklir yang diselesaikan di luar Angkatan Laut Amerika Serikat. Dia dinamai negarawan Prancis dan Jenderal Charles de Gaulle. Yang kelima, Sao Paulo A12, punya Brasil. Kapal ini dulunya dijual oleh Perancis pada Brasil. Dengan bobot 32,000 ton, kapal ini mampu mengangkut 1,920 kru serta 39 pesawat tempur. Kapal ini memiliki banyak senjata perlindungan baik dari serangan udara maupun dalam air. Selain itu kapal ini juga dinobatkan sebagai kapal bertenaga konvensional yang paling cepat di dunia. Hal ini membuat musuh-musuhnya tidak dapat lagi dari kejaran kapal ini. Sao Paulo adalah sebuah kapal pengangkut pesawat kelas Clemenceau yang pernah digunakan oleh Tentara Laut Brazil. Sao Paulo pertama kali ditauliahkan pada tahun 1963 oleh Tentara Laut Perancis sebagai Foch dan pada tahun 2000 dijual kepada Brazil, yang menjadi kapal laksamana baharu bagi Tentara Laut Brazil. IHS-Jen melaporkan semasa kariernya bersama Tentara Laut Brazil, Sao Paulo telah mengalami beberapa masalah dan tidak pernah mampu beroperasi lebih daripada 3 bulan tanpa perlu dibaiki dan diselenggara. 3. Pada tanggal 14 Februari tahun 2017, pihak Tentara Laut telah mengumumkan bahwa kapal ini akan ditarik keluar sebelum dibersarakan. Terima kasih kalian yang sudah like, subscribe video ini dan kudu akan 1 subscribe 1000 pahala amin.